Waduh, kami sudah mengajak Pak Haji Wahab 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membagikan kepada kita semua di mana lagi-lagi ada pelarangan ibadah yang terjadi di gereja Mawar Saron, Tarakan, Kalimantan itu pada 5 Februari 2023. Berarti itu minggu lalu teman-teman ya. Dan teman-teman, ini bukan hanya sekali dua kali terjadi hal-hal yang demikian, ini sudah berulang kali, dan kita tahu bahwa memang ada usaha penegak hukum untuk menghentikan ini, tetapi pada faktanya terus terjadi hal yang sama. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ada 80 lebih gereja, kenapa masih di sini tempat gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang izinkan. Waduh, kami sudah mengajak Pak Haji Wahab 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta. Ketemu Pak Kesbang. Jadi dibolehkan. Ini mereka nakal. Kami nanti masalah angket. Apa orang formalitas sementara asal kamu tahu mereka ini licik. Oh enggak, kalau licik saya temannya nah. Coba bayangkan, Anda buat acara pertama diam-diam, sekarang berani pasang label gereja di depan sini karena kelicikan Anda. Jadi ya, buka harusnya bubar, tidak ada apa-apa kegiatan. Saya tidak setuju. Bubarkan. Bukan saya melarang Anda bergereja, bukan saya melarang Anda Kristen, silakan dengan agama Anda. Tapi Anda harus ikuti aturan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kemarin terjadi di Bandar Lampung, dan itu belum hitungan bulan ya. Ini baru sekitar hitungan minggu, ini sudah terjadi lagi di daerah Kalimantan. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bapak yang berwarna baju putih tadi, di mana dia katakan bahwa orang Kristen itu licik, atau mereka itu licik, teman-teman. Nah, dia mengatakan orang Kristen licik hanya karena orang Kristen itu membangun gereja atau beribadah di gedung yang tidak ada izinnya mungkin. Dan dia beranggapan bahwa itu sebuah kelicikan. Aneh ya teman-teman ya, ketika orang Kristen beribadah di tempat yang tidak ada izinnya atau di gedung yang tidak ada izinnya, dan kemudian mereka pandang itu sebagai suatu kelicikan. Apalagi seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa berani mereka memasang label gereja. Nah pertanyaannya, kenapa kalau orang memasang label gereja di depan gedung yang dimana itu tempat beribadah atau tempat persekutuan? Emang ada masalah atau ada yang membuat Anda rugi atau Anda dikecewakan dengan hal itu? Kan tidak, kecuali kalau tanah itu punya kamu dan kemudian itu gedung kamu dan kemudian dipakai oleh orang Kristen tanpa izin, itu baru kamu merasa keberatan. Nah, tapi kalau itu tanah yang sudah dibeli oleh pihak gereja atau gedung yang dibeli oleh pihak gereja, maka tidak ada urusannya dengan siapapun. Nah, itu merupakan hak mereka untuk memiliki tanah dan gedung itu dan menggunakannya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sesuai dengan keinginan mereka, kecuali jangan digunakan sebagai tempat melakukan dosa atau kejahatan. Nah, tapi kalau digunakan untuk beribadah, untuk persekutuan, maka secara hukum itu sebenarnya itu merupakan hak asasi mereka.
Karena setiap orang percaya atau setiap orang yang memiliki agama itu dijamin oleh undang-undang. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Nah, setiap ibadah itu merupakan hak orang yang meyakininya. Jadi teman-teman, ini sudah berulang kali terjadi. Apa yang perlu kita lakukan oleh orang Kristen? Ya, yang perlu kita lakukan, kita berdoa bagi mereka. Karena kita tahu bahwa mereka sudah mulai panik, sudah mulai ketakutan ketika mereka melihat perkembangan gereja, ketika mereka melihat perkembangan orang Kristen di mana-mana, di mana Injil diberitakan kepada semua orang, dan mereka mulai ketakutan, takut kalau saudara-saudara seimannya itu pindah keyakinan. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau misalnya bukan dengan itu, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk membubarkan ibadah, melarang ibadah, mempersekusi gereja. Itu sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka. Hanya karena izin yang sering dipermasalahkan. Dan setiap gereja yang dibubarkan atau setiap pelarangan ibadah gereja itu kita selalu mendapatkan alasannya itu masalah izin ya teman-teman ya. Tetapi kita tahu bahwa ada upaya, ada usaha dari pihak gereja untuk mengurus izin. Tapi kita tahu bahwa selalu dipersulit sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu teman-teman. Di beberapa gereja yang sudah dipersekusi itu semuanya karena masalah izin. Nah, ada dipersulit izinnya dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, mari kita berdoa supaya kita ini bisa tetap beribadah dengan tenang, tanpa ada gangguan dari manapun. Dan kiranya pihak berwajib juga bisa membuka mata dengan melihat hal-hal yang seperti ini teman-teman, yang terjadi berulang kali, yang bukan hanya sekali terjadi. Nah, kiranya mereka membuka mata untuk bisa menjamin hak setiap orang yang beragama, setiap orang yang beribadah. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Doa kita, mari supaya setiap orang yang mempersekusi ibadah itu kiranya hati mereka dijamah oleh Tuhan. Sebenarnya kalau niat mereka baik dan mereka mempermasalahkan izin itu, maka seharusnya mereka terlibat untuk bisa memberikan solusi bagi pihak gereja, atau mereka membantu pihak gereja untuk mengurus izin gedung tersebut. Kalau misalnya niat mereka itu baik, tetapi karena niat mereka itu jahat, maka sama sekali tidak ada urusan mereka dan mereka berusaha untuk mempersoalkan masalah izin itu teman-teman. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.